umroh. Siapa yang nanya? Enggak. Yes, minimal kan kalau kita menghadap Iya, mau ibadah. mau ibadah itu memang, kalau saya meyakini kita tuh harus bersih. Maksudnya nggak boleh ada nempel apa-apa kalau menghadap. Mau Rosa Meldianti, aku hari ini mau nyopotin kuku, mau nyopotin kutek biar besok ibadah itu nggak ada menempel hal-hal yang nggak boleh dibawa ke tanah suci. Jadi staf pun nanya, ibu itu kalau nggak pakai kutek setahun sekali kalau umroh. Istirahat juga kukunya. Samarinda hujan, wah alhamdulillah di sini enggak panas. Timor Leste. Titip doa ya Bu Fit, panggilin Meldi. Udah pasti itu Meldi, aku doakan Meldi selama hamil sehat, sampai lahiran ibu dan bayi sehat, mendapatkan anak yang solehah, pokoknya yang terbaik buat Meldi, kesayangan aku. Aku hari ini mau infus vitamin di klinik aku, terus hari ini bener-bener mau kerja di kantor aja, nggak terima ajakan main. Ajakan main udah rame banget dari makan siang, jam 3 di mana, jam 4. Nggak, biarkan aku fokus dengan ibadah aku sendiri dulu minggu ini, hari ini sama besok, sampai 10 hari ke depan. Karena kita itu di dalam hidup itu benar-benar harus once nggak peduli dengan urusan duniawi untuk kita siap beribadah. Kalau kerja besok-besok bisa. Kalau ibadah itu memang aku kepengen mental aku, fisik aku sehat. Gitu. Bobo kabin. Di Madasari udah ada hotel bagus. Maksudnya tempat tidur bagus lah. Lekwe Tata. Iya tuh. Ini kenapa ditinggalin aja begini ya? Yang kaki siapa sayang yang mau ngerjain? Kaki. Ini bobo kabin di mana itu? Tegawe, iya kergawe, ker di kantor. Nanti aja taruh situ dulu. Suster udah datang? Nanti saya mau infus vitamin C sama apa gitu yang biar saya sehat aja selama saya ibadah. Adukin dong, Pok. Tolong adukin, Pok. Udah diaduk? Udah. Oh iya. Iya. Miring nggak apa-apa. Nanti aja satu-satu kalau nggak. Iya. Ya udah ini dulu. Pelan-pelan ya, Wit. Nanti. Nanti. Ke tempat Pak Ribut ya insya Allah. Saya sih kepengen aja ke sana. Kepengen ke tempat Pak Ribut, ke Lumajang. Pengen itu cari di kacamata, tapi aduh waktunya nih. Mudah-mudahan bisa dikasih waktu. Didiemin dulu aja satu-satu ya. Injeksi Cernavit. Ya. Coba nanti aku tanya dokterku ada nggak di aku.
Jadi kalau yang mau nyalon ke Beauty House Seto, lalu mau ke klinik 911 Beauty Center, hari ini ada aku di sini sampai sore. Treatment bibir biar nggak hitam bisa. Di Surabaya ada, tetapi karena tempatnya nggak memadai, karena di dalam bening klinik, jadi kurang maksimal. Nanti aku bener-bener cari yang terpisah, nggak hanya sekedar di dalam lounge gitu. Jadi pada bingung nyarinya di mana. Yang di kota, yang di Surabaya, yang di tempat satunya, karena ownernya udah bisa bikin pakai nama sendiri, sudah pakai nama sendiri, ya alhamdulillah. Itu gunanya aku menginspirasi. Take care dan yang tenang umrohnya. I will, my Jack, I will, and see you soon di Bali ya. Puasa sosmed saat ibadah udah pasti itu. Udah pasti. Biar tenang lahir dan batin, udah pasti itu. Kok tampak sedih dan gundah ya Kak matanya? Laper. Netizen tuh suka berasumsi dia. Aduh, ada aja. Kamu pernah lihat aku sedih gak sih selama jadi anak buahku? Enggak. Tuh nggak pernah. Waktu ini berpisah sama Naira aja. Tuh, staf aku aja melihat aku sedih itu pas aku berpisah sama Naira doang. Bener Wit, coba Wit, jangan bohong Wit, ngomong Wit. Iya, saat pisah sama anaknya, mengantarkan anaknya. Selain itu aku pernah kelihatan sedih nggak? Enggak pernah. Nggak pernah. Aku tuh orangnya anti-sedih.com. Anti-sedih.com guys. Nggak ada yang perlu disedihin di dunia ini selain urusan keluarga sendiri. Nggak perlu digundahin selain keluarga sendiri. Enaknya jadi Fitri mau umroh tinggal cus. Semua perjuangan sayang. Aku tinggal umroh tinggal cus itu karena aku kerja. Jadi menurut aku alangkah pantasnya Allah udah memberikan rezeki selama setahun. Alangkah pantasnya, wajibnya untuk kita tuh bersyukur dan berterima kasih. Karena menurut aku ibadah yang paling khusyuk itu buat aku ya, buat aku nih, aku nggak ngomong kalian. Aku itu ibadah khusyuk itu kalau di tanah suci, nggak mikirin apa-apa selain ibadah ke masjid, bangun tidur ke masjid, bangun tidur ke masjid, berdoa. Nah, nggak ada yang aku pikirin di sana selain itu. Jadi aku tuh seneng banget kalau punya rezeki. Pasti aku sebelum aku milih ke negara lain pasti aku utamain umroh dulu. Karena disitulah saat-saat aku itu tidak memikirkan apa-apa, tidak mikirkan apa-apa kecuali ibadah. Dan aku tuh merasa tidak ada yang hebat di dunia ini. Karena begitu aku keliling Ka'bah, mau raja kek, mau konglomerat kek, mau apa kek, sama bajunya, sama jalannya, bumi yang dipijak sama. Jadi buat aku ibadah ke tanah suci itu membikin aku itu merasa kita itu nothing gitu. Kita itu nothing selain bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan. Terus itu ya menurut aku ya. Jadi menurut aku ibadah umroh itu buat aku kalau untuk yang mampu itu wajib. Karena beda, aku tuh nggak bisa ngomonginnya, tetapi aku ngerasa kekuatan hidup itu ada setelah aku pulang umroh. Lebih mawas diri, lebih jangan ngingetin lu tuh jangan sombong gitu, lebih bersyukur juga. Apalagi kalau kalian pasti tahu tuh orang-orang yang selalu ngikutin aku umroh,
bagaimana kita itu harus bersyukur karena banyak banget orang-orang yang ibadah umroh ke sana itu maksain banget harus ada di sana walaupun dengan uang yang pas-pasan. Contohnya ketika aku bisa makan di hotel mewah, di depan jendela aku itu banyak banget orang yang buka nasi bungkus dan duduk di emperan, itu bikin aku tuh nggak bisa nelen. Percuma umroh berkali-kali tapi omongan sama kelakuan nggak berbuah. Apa tuh maksudnya? Kelakuan aku yang mana? Kelakuan yang bukan kamu yang harus menilai aku. Aku juga nggak peduli sama kamu. Ini urusan aku sama Tuhanku, ya. Tuhanku dengan Tuhanmu sama nggak? Nggak usah sok tahu kalian. Kalau aku ngomong masalah ini tuh mengingatkan, siapa tahu nih ada yang lupa. Oh iya ya, gue ini mampu lo pergi umroh. Kenapa gue nggak pergi gitu? Terlalu banyak omong, faktanya nggak begitu. Masa? Pasti kamu geng bodoh atau geng sampah. Udah kasihan sama dia ini. Kasihan dia, daripada stres ngeliatin hidup aku, mendingan kita usir. Segampang itu loh. Segampang itu loh self care itu. Kalau ada yang bikin kita hati nggak enak atau berucap nggak enak, blok aja, karena dia masuk ke rumah kita, usir. Cuman Allah yang berhak menilai manusia, betul. Dan aku juga nggak penting dari penilaian netizen. Orang cantik dilarang sakit hati. Aku nggak pernah sakit hati. Aku nggak pernah sakit hati. Kak Fit, umroh di endorse atau biaya sendiri? Emang ada umroh di endorse? Aku baru denger. Lepek banget rambutnya. Iya, ini mau keramas. Katanya main dukun juga Kak biar kaya. Kalau aku main dukun dan dukun itu manjur, nggak mungkin dukun itu punya pasien. Udah jalan-jalan keliling dunia memperkaya dirinya sendiri, ngapain dapat bayaran dari pasien dukunnya. Lalu yang berdukun ngapain kerja? Udah jangan makan tidur. Udah netizen ini nih zaman apa namanya? Milenial. Kalau masih ada yang percaya sama dukun itu Sen Kanaya, aku juga nggak mau terkenal, apalagi dikenal kamu. Jauh-jauh dari sini blok. Langsung diusir, ya nggak? Aku pun tidak perlu terkenal, apalagi kamu kenal, blok. Ada DNA salmon, ada sayang, ada DNA salmon. Belum makan. Udah dibikinin nih makanannya, ada di depan aku. DM ku nggak pernah dibaca. Duh maaf ya, banyak banget yang nge-DM. Tipsnya biar pagi-pagi nggak mager. Kalau aku sih mikirin mukanya Wita, mikirin mukanya staf-staf aku. Takut nggak gajian, jadi bangun. Tip atasin uban, disemir aja lah. Aduh, Ivan Gunawan. Aduh, sister, untung aku punya tas Vimela baru, kemarin hitam dirampok. Dirampok siapa? Manja. Tas Vimelanya dirampok, nanti aku ganti ya. Ivan Gunawan. Naira di sana bahagia. Dirampok di mana nih? Maksudnya dirampoknya tas Vimelanya diambil kan, bukan isinya kan? Yang bener nih, manja nih. Dirampok Mama R. Mama Erna, nanti aku kasih ya Mama Erna. Aku ganti, aku kirimin lagi buat Mama Erna seorang. Aku nanti bikinin kamu yang hima ya, manja ya nih. Tapi
Buayanya lagi diburu dulu, yang jahat-jahat baru diambil kulitnya, kalau yang baik biarin aja. Kadang buaya itu nggak semua jahat. Buaya-buaya darat tuh lagi diburu dulu. Tuh. Ini nanti aku buatin ini ya. Buayanya lagi diambil di Himalayanya, lagi diburu dulu di Papua. Tapi ya, aku bilang sama pengrajinnya, tolong pilihinnya buaya-buaya yang baik, jangan diambil yang jahat-jahat aja yang diambil gitu. Manja, maaf lahir dan batin Manja, aku mau berangkat ibadah besok Manja. Maksudnya gimana sih? Maksudnya aku tuh kan ini si Himalaya ini jadi huru hara nih, temen aku pada Manja, maksudnya kulit Himalaya ini emang ternyata sulit didapatkan walaupun di Indonesia. Jadi aku tuh mengerti sekarang kenapa sih Himalaya merek sebelah itu mahal. Jadi aku lagi PO kulit Himalayanya di Papua. Tapi aku bilang sama petani buaya itu, kalau buayanya yang baik-baik jangan diambil. Suara buaya ada, Manja. Suara buaya itu kalau bilang sayang dusta gitu, kalau bilang I miss you dusta gitu. Thank you Manja, asli. Oh kayaknya dimakan dulu deh, bikinin lagi nanti. Aku dipinggirin sarapan sama si Empo, suruh dimakan sendiri kan udah dingin, dia nggak mau. Katanya salonnya mau disita. Siapa yang mau nyita, Wit? Salonnya mau disita, salonnya bangkrut, apalagi salonnya mau disita, salonnya bangkrut, apalagi faktanya anak buah aku nggak ada yang dipecat. Salon aku masih kokoh tegar berdiri di sini. Mau disita sama siapa? Sama suami. Aku masih jadi istrinya. Aduh, kalian itu. Kalau mau fitnah itu jangan tanggung deh. Kalau mau bikin berita hoax itu yang jahat sekalian gitu, biar tuh puasnya enak. Jangan fitnahnya salon mau disita dari 2 tahun lalu, kalian ngomong salon aku mau disita. Faktanya masih berdiri. Dibilang salonnya bangkrut, faktanya aku buka cabang baru di Senayan lagi. Jadi kan aku kasihan sama kaliannya, kasihan gitu loh. Karena guys, sesungguhnya doa buruk itu akan balik ke diri sendiri. Jadi kalau kalian berujar ke orang lain itu yang buruk-buruk, itu balik ke diri sendiri.
disita-sita mulu dari 2001, nggak ada nyatanya. Iya, sama semua treatment itu aku tahu obatnya dari mana, dokternya siapa. Alhamdulillah juga kok jadi kan dampak yang positif. Sekuat tenaga. Pokoknya kalian itu tidak akan pernah bisa ngadu domba aku, ngompor-ngomporin aku, atau aku dari dulu begini-begini aja. Aku dari dulu mau orang berkata apa, selama orang yang benar aku bela, aku pasti bela. Nggak peduli siapa, aku bela, aku pasti bela. Mau kalian suka, syukur, enggak juga, nggak masalah. Tapi aku tetap akan menjadi diri aku, Fitri Salhuteru, yang mau suka sama aku silahkan. Aku juga bukan manusia yang sempurna, jangan dituruti, jangan diikutin yang jelek. Jelek, silahkan diikutin yang baik-baik. Tetapi khusus membela yang dari zaman belum ada sosworo, nggak usah dengan berkoar-koar bantu Palestina. Dengan caraku sendiri, aku tahu caranya gimana. Untuk melakukan di bidangnya masing-masing. Batu licin. Kafit sudah selalu difitnah-fitnah dan diburuk-burukin. Udah biasa. Aku sih udah kebal dengan hal itu. Cuman ya catatan ya dari aku ya. Aku itu tidak pernah menyesal berbuat baik dengan orang yang salah. Tetapi aku akan menyesal kalau aku salah berbuat dengan orang yang baik. Nah itu aja catatannya. Pokoknya aku tidak akan pernah menyesali perbuatan-perbuatan baik aku walaupun dengan orang yang salah. Tetapi aku akan menyesal kalau aku berbuat salah dengan orang baik. Paham gak kalian? Kayak kemarin aku lagi woro-woro yang namanya Jade, memang jahat semua, difitnah, dibuat putar balikin fakta, jual-jual barang palsu. Bayangkan lah ya, salah satu korbannya adalah dokter aku sendiri. Bagaimana dia kerja dari pagi sampai malam, dapat uang, dikumpulin, beli barang mewah. Ternyata setelah berbulan-bulan dia kekepin itu barang yang dia banggakan, ternyata palsu. Kan kasihan kakak sayang, Jordi sayang. Pokoknya aku tidak akan pernah berhenti untuk speak up, membela yang benar. Enggak di dunia maya, di dunia nyata. Kalau di dunia maya mah yang penting-penting aja ya, kayak biar orang-orang itu lebih hati-hati lah. Tapi kalau di dunia nyata banyak sayang yang aku bela, nggak usah dijabarin, karena itu biarkan menjadi tabungan amal ibadah aku. Nggak perlu semua kalian tahu.
Kasus Cuan Group di Jawa Timur apa tuh? Aku nggak tahu. Soalnya aku nggak kenal dan nggak ada. Maksudnya gini ya, aku tuh akan speak up kalau aku itu tahu korbannya ada dan aku pelajari dulu. Aku pelajari dulu bagaimana ini orang jahatnya. Kalau aku udah ngomong itu, yang namanya jade ini berarti itu udah di luar nalar kejahatannya. Udah di luar nalar karena satu hari aku video call sama korbannya yang sekarang udah abis-abisan malah pindah ke Sukabumi, which is itu juga kan kampung aku di sana. Sampai nangis berurai air mata karena baru aku yang berani speak up tentang dia dari tahun 2018. Karena dia selalu bawa-bawa nama aparat yang katanya backingin dia. Nggak ada sayang, hari begini tuh nggak ada aparat yang mau nge-backing orang jahat gitu ya. Jadi jangan percaya kalau si Jade itu ngomong backingannya A, si B, si C, bohong. Itu bohong, itu hanya bualan dia aja. Jangan kena makan untuk berita-berita yang kamu itu takut memperjuangkan hak kamu yang ditipu dia gitu. Tapi aku udah cukup speak up tentang Jade karena orang-orang yang sekarang dideketin pun udah aware, udah DM aku, terima kasih udah diingetin. Yang mudah-mudahan ini menjadi penghalang ya untuk dia itu berbuat jahat. Investasi arisan bodong Kak mencapai 15 miliar. Aku nggak tahu itu karena nggak ada teman aku atau staf aku atau yang aku sayang korbannya. Kotor banget, Wit. Sedih guys, dari begini jadi begini. Biar sehat. Sehat ya kamu ya. Disembur kukunya biar sehat. Kakak diet nggak? Enggak, aku nggak pernah diet. Ini lagi minum susu. Kasihan para korban sampai nggak bisa. Ajul Pendi udah nggak usah berantem sama follower yang kepengen bikin aku tuh ribut. Nggak akan bisa. Aku tuh nggak akan bisa ribut sama orang-orang yang pernah deket sama aku tuh nggak akan bisa. Aku mah mendingan ya udahlah diem, ikhlasin. Bagaimanapun kan kenok aku menunggu balik schedule Wawan. Wawan, abis aku umroh aku mau ke Bali lagi. Nanti Wan, aku abis salon yang di Surabaya tutup Kak. Suruh aku tutup karena udah nggak usah pakai nama beauty house lagi. Namanya Mbak Andin sudah cukup belajar 2 tahun dari aku bagaimana caranya bikin salon. Jadi aku mau dia pakai nama anaknya sendiri biar nggak usah bergantung sama aku gitu. Salonnya masih ada, tetapi aku bilang lebih baik pakai
pakai, karena dia punya butiknya atas nama anaknya. Terus aku sarankan lebih baik salonnya terusin aja pakai nama anak berdarah. Kering banget. Jade itu siapa? Jade itu Jade ya, Jade manusia, namanya Jade. Nggak usah tahu kalian, yang untuk yang tahu-tahu aja. Kalau kalian nggak tahu, nggak susah dijabarinnya siapa. Jade merek baju. Jet itu toko baju. Di Jawa Timur ramai banget kasus ini. Lapor polisi aja. Kalau yang jauh-jauh gitu aku pun tak berdaya karena nggak kenal. Di Lebak Bulus ya, Jack and Joe bagus ya. Bagus Jack and Joe. Ya ampun. Kuku. Sebelah lagi. Kamu mau pindah atau aku yang begini? Kasih itu oil ya. Kasihan tukang ojeknya, kenapa? Bayarin aja, bayarin. Udah. 100.000 nanti saya ganti. Kenapa ada ini fiktif? Titiknya di sini. Bayar racun loh. Kopi sianida nanti. Tapi abangnya kasih aja uangnya. Udah. Takutnya sebelah-sebelah nggak? Kasian. Oh, bayarnya di sini katanya. Oh, Kak kasih aja. Kasian. Lebihin deh uangnya, udah pergi belum? Nih, Kak, kasih lebih. Kasian, ada tukang ojek, ada Grab di situ. Dan kali hati-hati gitu kalau punya order kirim ke sini. Aku ada tukang apa namanya? Apa itu namanya? GoFood. Ada yang mesen kopi katanya. Semua orang ngadu semua orang ngadu, kadang-kadang liar Wawan, kadang-kadang. Cuman kalau yang kabina-bina teuing malah geus. Kadang-kadang juga aku pusing tahu pada ngadu sini. Tapi aku tuh nggak pernah menyesal sih, nggak pernah ya nyesel gitu, walaupun udah bantu orang terus orangnya jadi kumaha gitu, nggak pernah nyesel. Allah lillahi ta'ala tuh. Iya, ada yang pesen kopi, titiknya di sini. Kasihan tukang ojeknya udah nunggu setengah jam, yang pesen nggak diangkat-angkat gitu. Minumannya. Coba beginiin, takut bocor. Kurang ajar lu. Lu aja dulu Depo. Coba jadi sampel, dia minum dulu. Nah, yang gak punya anak aja bener duluan. Rosimpo kasihan anaknya. Aku liatin ya, mereka lagi dapat kopi nyasar. Siapa duluan? Kita dulu. Masih hidup. Teteh sayang, Teteh Tania, sayang aku. Ini gimana sih nggak balik? Ada Teteh Tania, guys.
Teteh nanti aku mau main ke Serang ya. Kemarin ketemu seneng banget walaupun sebentar, walaupun tetehnya riweuh, tapi aku tuh bahagia bisa ketemu teteh. Pura-pura nggak baca, apa sih yang pura-pura nggak baca? Aku mah aku baca, kalau kebaca. Kak Fitri orang Ambon ya iya. Sekarang ini goodbye. Nanti ya aku bikin lagi. Boleh nggak deh? Tapi yang tahunnya tadi sampai muka. Kan udah kurang hangat. Tuh nanti kasih ini. Ke Medan aku belum pernah. Review bag Vimela. Udah sering di review, ini yang Himalaya nih. Udah sering di review sayang. Sampai ada yang mau jual ginjal gara-gara nggak bisa bayar hutang di Bangka. Aduh kasihan banget. Itu ya lapor aja lah, lapor ke polisi kalau gitu mah udah banyak kan korbannya. Bisnis naik turun itu biasa. Ke Banjarmasin udah. Kalau masih keras dikasih lagi. Naira sayang mami, kamu masih berdiri di itu, di atap. Nah lagi apa Naira? Harga tasnya 3.600.000 yang model Fitri pouch. Beta suka Ale punya gaya, danke. Ayo Pak, bikinin deh makanan lagi. Di Instagram Vimela. Aku tidak akan membahas sampah-sampah di rumah aku. Aku aja buang sampah, aku aja blok-blokin sampah, masa aku mau bahas sampah di sini? Nggak akan, biar dia edan-edan sendiri. Aduh masih ini masih keras. Tanggapan si Hans yang nipu, ya mudah-mudahan segera selesai masalahnya, karena aku juga kan kenal sama Hans, sama anggotanya juga sebagian kenal. Tapi aku nggak mau ikut campur karena ini bukan urusan aku. Aku rasa semua perkumpulan itu diawali dengan niat baik, mudah-mudahan berakhir dengan baik.
Duh. Aku nggak tahu, Tia. Aku nggak tahu. Sebaiknya kalian tuh jangan menghakimi suatu hal yang kalian itu tidak pahami. Aku nggak mau komentar karena aku nggak ada di grup arisan itu. Apapun masalahnya semoga segera semoga segera selesai. Makanya untuk teman-teman aku itu, aku selalu kasih tahu kalau ikut arisan itu yang normal-normal aja nominalnya. Kalau udah besar itu orang itu akan gelap mata menurut aku ya. Mungkin juga pakai usahanya gagal gitu-gitu. Be careful dengan Fadil. Kenapa be careful? Dia mengasihkan informasi yang berguna kok buat korban-korbannya, mantan majikannya. Kalau nggak ada dia mungkin juga aku nggak tahu sesetres apa itu majikannya. Segimana caranya, taktiknya untuk ngadu domba teman-temannya. Aku sih pokoknya kalau orang-orang yang memang harus aku informasikan dan kejahatannya udah di luar nalar, aku akan speak up karena puluhan miliar kerugiannya. Bukan masalah arisan yang 100-200 juta, bukan 1-2 miliar, udah puluhan miliar kerugiannya kalau dikumpulin. Bukan masalah materi aja ya, ada yang depresi, ada yang anaknya sampai nggak sekolah, ada yang sampai pindah karena stres, ada yang mau bunuh diri gara-gara udah ditipu, ditakut-takutin, dilaporin polisi. Kok ngantuk wait? Aku enak loh ngeblokin orang-orang yang ngeblokin orang yang kepengen banget aku tuh komentar lalu nanti aku jadi ribut. Nggak akan berhasil sayang, tidak akan berhasil. Mendingan aku blokin aja. Jangan di Wina, bener nih biatik ya biasa, tapi dengan begitu aku tuh bisa tahu, jadi aku enak ngebloknya. Adakah 100? Bukannya udah 200 katanya. Semea aja kagak lulus, hebat kan aku. Kamu pikir aku Semea gak lulus, tapi aku punya banyak karyawan dan aku punya perusahaan besar. Coba, kesel nggak aku jawab begitu? Nggak sekalian aja SD aja nggak lulus gitu. SD aja aku nggak lulus, tapi aku punya karyawan banyak, punya perusahaan. Kesel kan? Udah ngedenger begitu. Blok.
komentar saya di sini kenapa dihapus. Apa sih komentar apa? Aku nggak hapus, aku blok orang-orang yang nanya, yang mau bikin adu domba aku. Dibilangin aku tuh bukan domba, nggak bisa diadu domba. Ini celananya apa ya? Kemarin aku pas ke Kanada beli ini di brand lokalnya Kanada. Sarjana profesor juga Bu, banyak nggak dijamin gini mah disetujui. Iya. Kalau aku jujur aku nggak suka sekolah karena aku dari kecil udah bisa kerja cari duit sendiri. Jadi aku sama guru sama dosen tuh ngelawan. Tapi tetap ya sekolah itu harus karena memang pendidikan itu penting. Tapi aku lebih senang belajar sendiri dan aku lebih senang praktek. Kalau aku bodoh, aku nggak mungkin punya perusahaan, itu aja. Kuliah di Kanada beasiswa, tapi nggak semua, pasti ada yang aku bayar. Postingan yang pakai celana jeans keren banget, masa? Thank you loh. Pendidikan penting, ya pendidikan penting. Makanya karena aku tuh nggak suka sekolah, sekarang aku menyekolahkan anak aku di sekolah yang dia mau dan di sekolah favorit di negara orang. Bukan berarti bukan berarti di sini nggak banyak sekolah yang bagus, tetapi aku mau dia ketemu orang-orang dari berbagai negara biar wawasannya luas. Sipa udah bikinin makanan saya belum? Udah. Terima kasih yang udah nemenin live. Aku mau makan dulu. Terus mau infus ya? Suruh siapin infusnya. Yang mau treatment bareng aku di Fit S Clinic sama Beauty House, hari ini aku di sini. Dah.